Halo Roller, kita ketemu lagi di season kedua episode kedua. Halo Roller, kita ketemu lagi di season kedua episode ketiga Bacarita Sejarah di History Roll Action. Roller, pada episode kali ini kita bersama Bapak Dr. Safruddin Amin. Beliau ini adalah dosen antropologi sosial di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun. Dan beliau memiliki kepakaran di bidang perubahan sosial budaya. Pak Sa, kali ini kita bicara tentang kearifan lokal. Mungkin Roland perlu dijelaskan dulu tentang apa sih pengertian dari kearifan lokal? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Di Indonesia itu wacana tentang kearifan lokal itu mulai masuk ke dalam dunia akademik itu sekitar tahun 90-an. Kalau perkiraan saya ya, dari bacaan-bacaan saya. Sebelumnya, kearifan lokal itu berkembang di beberapa wilayah seperti di Amerika Latin, di mana-mana, yang adalah reaksi terhadap pandangan developmentalisme pada masa itu, di mana pandangan developmentalisme itu selalu berpikir bahwa untuk membangun masyarakat, mereka membawa pakem gagasan, ideologi, nilai, dan sebagainya, program, dan sebagainya, sekaligus uang ke negara-negara berkembang, seperti Indonesia, katakanlah, misalnya dari Bank Dunia, programnya ini, dan itu, dan kemudian berusaha membangun masyarakat dengan pakem yang sudah direncanakan seperti itu. Tapi kok seringkali gagal. Gitu. Seringkali program-program itu gagal, ada mendapatkan resistensi, masyarakat tidak peduli, atau sustainability dari program itu tidak jalan, gitu. tidak berlanjut. Gitu. Sehingga orang kemudian berpikir, apa sih masalahnya? Nah, dan itu terjadi di negara-negara lain sebelumnya. Apa sih masalahnya? Kemudian orang berpikir, oh ternyata di masyarakat lokal itu ada potensi, ada kekuatan-kekuatan yang sifatnya lokal, yang disebut local wisdom atau local genius atau macam-macam local knowledge dan sebagainya. Dan itu dilihat sebagai suatu potensi yang bisa menunjang progres kemajuan-kemajuan di masyarakat itu. Dan mulailah orang melirik itu. Dan awalnya itu adalah dari kalangan peneliti, kemudian kalangan lembaga swadaya masyarakat, biasanya dari Eropa, di beberapa negara, Afrika dan sebagainya mulai meneliti itu. Dan di Indonesia itu, gagasan itu mulai muncul di sekitar tahun 80-an menguat. Kemudian tahun 90-an gagasan itu mulai mempenetrasi ke wacana akademik. Jadi mulai masuk ke literatur akademik di kampus-kampus. Jadi ini menarik, bukan lahir dari dunia akademik. Dia lahir dari dunia pergerakan gagasan-gagasan tentang bagaimana melihat potensi lokal, bagaimana memperdayakan masyarakat dengan potensi yang dia miliki dan sebagainya. Dan kemudian mempenetrasi dunia akademik, sehingga orang di dunia akademik, terutama di bidang-bidang sosial humaniora, terutama lagi antropologi, mulai tertarik untuk membicarakan kearifan lokal, meriset kearifan lokal, mapping kearifan lokal, dan dari situlah Bank Dunia kemudian, gagasan-gagasan Bank Dunia, kalau Anda lihat program-program Bank Dunia sekarang, itu selalu melibatkan partisipasi, konsep participatory planning, perencanaan yang partisipatif, dan sebagainya. Itu muncul dari gagasan-gagasan itu. Jadi mereka mulai mengadopsi itu. Di Indonesia seperti itu. Dan sekarang, rame ya di Indonesia ketika bicara kearifan lokal. Orang sering sekali bicara kearifan lokal, bicara potensi lokal, pengetahuan lokal, dan sebagainya. Dan itu semua dijadikan sebagai satu wacana akademik. Di samping itu juga ada kadang-kadang masuk ke dalam wacana politik juga, saya kira. Saya kira itu sejarahnya. Nah, pertanyaan tadi, apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal itu adalah, begitu banyak definisi, saya simpulkan saja dalam versi saya. Kearifan lokal itu adalah potensi-potensi lokal yang dimiliki masyarakat lokal,
yang di dalamnya terkandung pengetahuan lokal, local knowledge biasanya kita sebutkan, kemudian norma-norma dan nilai-nilai lokal, kemudian institusi peranata-peranata lokal, struktur sosial lokal, dan kemudian simbol-simbol dan juga artefak-artefak lokal yang seluruhnya itu berfungsi atau berperan baik untuk masyarakat secara sosial maupun secara lingkungan. Jadi ada dua dimensi kearifan lokal, yaitu kearifan lokal dari dimensi sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal dari dimensi lingkungan. Seperti itu, Bang. Pertanyaan selanjutnya Pak Saf. Terus kemudian apa sih manfaat dari kearifan lokal itu bagi masyarakat? Manfaat bagi kearifan lokal itu yang pertama manfaat yang sifatnya ideologis dalam arti menjadi pedoman mereka untuk berpindah, berperilaku seharian. Dan yang kedua manfaat-manfaat yang sifatnya hal-hal yang sifatnya praktis, ya. Misalnya nilai budaya, nilai menghormati orang tua dengan cara-cara tertentu, nilai menjaga kekerabatan jauh dengan cara, katakanlah gini, kan kadang-kadang ada orang untuk menjaga kerabatan jauh, ritual tertentu, diajaklah datang walaupun agak jauh dan sebagainya. Itu adalah kearifan-kearifan untuk mempererat hubungan kerabatan di antara mereka. Manfaat-manfaat yang sifatnya sosial, misalnya kerjasama. Bisa langsung ke konteks Maluku Utara, bisa? Oke. Di Maluku Utara misalnya ada Babari. Babari itu atau Bari itu kalau di Jawa ya gotong royong ya. Itu kerjasama yang sifatnya melibatkan banyak orang untuk menopang pihak-pihak tertentu yang punya hajatan agar orang bisa diringankan. Tapi apakah cuma dari sisi keringanan secara ekonomi? Tidak juga. Karena dengan Babari itu orang berkumpul sebenarnya ada fungsi integrasi sosial, memperkuat silaturahmi di antara mereka. Sehingga ketika orang datang kerjasama karena ada hajatan, maka orang-orang kemudian saling mengenal, saling mempererat hubungan, saling membangun ikatan resiprositas. Kalau Anda pernah bantu saya, maka saya akan bantu juga Anda ketika ada hajatan dan sebagainya. Nah, ikatan-ikatan timbal balik seperti itu, resiprositas, ya timbal balik seperti itu akan memperkuat integrasi dan proses-proses harmonis di dalam masyarakat. Ada manfaat di lingkungan misalnya, untuk lingkungan. Ada di beberapa daerah, misalnya ritual-ritual tertentu. Katakanlah di daerah saya itu, di Halmahera, ada satu sumber air, dan orang sangat bergantung pada sumber air itu, kampung itu. Nah, sumber air itu, di balik sumber air itu ada pohon-pohon besar. Pohon-pohon yang luar biasa besarnya. Dan di situ tempat burung-burung, karena saking rindangnya. Dan orang punya kepercayaan, pohon di situ tidak bisa ditebang, karena itu rumah si penjaga air katanya. Jangan ditebang, karena kalau ditebang, seperti merusak rumah penjaga air itu, dan akhirnya apa? Mungkin dia akan ngambek, akan marah, dan mengurangi air, atau bahkan menghentikan air yang ada, sumber air yang ada. Dan itu pernah terjadi ketika di masa tertentu, orang menebang pohon itu karena takut jangan sampai roboh, dan tiba-tiba debit air itu berkurang. Debit air itu berkurang, dan masyarakat kemudian mengaitkan dengan kepercayaan mereka. Apa yang ada yang mengatakan, duh, saya sudah bilang, itu penjaga air punya rumah, jangan ditebang. Pohon-pohon itu ya. Lalu ditebang, airnya berkurang, karena kita rusakin rumahnya, ya dia ngambek, dia marah pada kita. Kemudian mereka bikin ritual dan sebagainya untuk meminta kalau bisa pohon itu air itu dikembalikan lagi seperti semula. Tapi tentu tidak otomatis kayak manusia ya. Saya kemudian ada orang minta maaf, saya langsung memberikan, oh ya udah ambil aja gitu. Dia mengalami proses alamiah yang panjang beberapa tahun, kemudian pohon tumbuh lagi dan ini baru air itu kembali normal.
Jadi ada kearifan-kearifan lingkungan, kearifan lokal yang dalam konteks lingkungan seperti itu. Di Tidore misalnya ada kearifan lokal yang sifatnya di Pura Bunga itu ada namanya Atesou. Atesou itu dalam bahasa Indonesia air obat. Jadi mereka mengusir hama tidak menggunakan pestisida, tapi menggunakan apa, air yang kemudian diberi bacaan, mantra dan sebagainya. Kemudian dipercik-percikan ke tanaman yang untuk melindungi dari hama dan sebagainya. Memang di Halmahera Barat ada namanya pengetahuan lokal yang sifatnya karena memang pertanian padi di sana, mereka melihat bintang dan kemudian memperkirakan kapan waktu tanam padi ladang ya, kapan tanam padi dan sebagainya, dan kapan ya seperti itu, kapan harus tanam padi dan sebagainya, dengan cara melihat bintang di langit yang secara lokal kita sebut bintang Pariama gitu. Nah, hal-hal seperti itu, jadi secara umum kearifan lokal itu untuk kepentingan manfaatnya itu untuk kepentingan interaksi manusia dengan lingkungan, tapi juga interaksi manusia dengan secara sosial untuk menjaga harmoni dan kerjasama di dunia sosial seperti itu. Itu manfaatnya. Itu tadi kita sudah membahas tentang manfaat kearifan lokal dan contoh-contohnya di Maluku Utara. Nah, sekarang ini Pak, yang menarik adalah bagaimana kemudian kearifan lokal ini itu relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dan bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang mungkin sekilas itu terdengar kuno gitu, sangat tradisional, jika kemudian disandingkan dengan ilmu pengetahuan alam yang berkembang. Iya, jadi kearifan lokal itu misalnya pohon tadi ya, pohon yang dianggap ada penjaga air di situ dan tidak boleh ditebang dan sebagainya. Itu dalam kepercayaan masyarakat lokal ya seperti itu, penjelasannya tidak bisa ditebang karena akan marah dan dihentikan airnya dan sebagainya, debit air kurang dan sebagainya. Apalagi kalau kejadian memang seperti itu tadi pernah terjadi ya, ditebang kemudian debit air kurang dan sebagainya, dan menunggu waktu yang cukup lama untuk kembali debit airnya. Nah, itu akan memperkuat keyakinan mereka. Tapi di situ ada, kita sebut sebagai hidden rationality, semacam rasionalitas tersembunyi. Mereka berusaha menjelaskan, tapi dengan keterbatasan rasionalitas mereka. Nah, kita yang punya ilmu pengetahuan modern, sains lah, katakanlah, bisa menjelaskan dengan mudah bahwa pohon-pohon itu sebenarnya adalah tempat dia menyerap dan menampung sumber air dari hujan ya, dan kemudian mengalirkan ke aliran air yang sudah ada. Dan jika pohon itu ditebang, dia merusak akar-akarnya dan kemudian kemampuan menyerap air dan menampung air itu menjadi tidak kuat lagi, dan akhirnya air yang harusnya tertampung menjadi berkurang, debit air kemudian menjadi berkurang dan bahkan terancam bisa kering gitu. Itu penjelasan saintifik modern kita. Nah, jadi memang ada hal-hal yang sifatnya relevan. Kayak tadi melihat bintang dan sebagainya, kemudian memastikan ini kapan harus menanam. Para nelayan di Maluku Utara melihat kondisi air, dia tahu bahwa ini ikan ini akan ditemukan gitu. Akan ada ikan ini pada musim ini. Akan pengetahuan lokal atau local knowledge seperti itu menjadi pedoman bagi nelayan untuk menangkap ikan dan sebagainya. Ada di kampung saya ada namanya air masih merah. Air masih merah itu di daerah Halmahera Utara itu ada, di mana ada laut itu berwarna agak merah. Ternyata itu adalah semacam makhluk biotik tertentu yang ikan-ikan pun mati gitu. Kalau ikan yang permukaan biasanya mati juga. Nah, di masa itu kita dilarang untuk bermain di pantai waktu masih kecil ya.
dilarang bermain di pantai, dilarang memakan apa, eh, kerang, dan kita juga banyak kerang. Dilarang juga eh, mengambil ikan di laut, karena banyak sekali orang kemudian mabuk karena makan ikan itu. Jadi banyak ikan yang mati, ikan yang kita ambil, yang sedang menelan eh, bakteri tertentu di laut, itu kemudian mengandung racun dan mati. Nah, pengetahuan-pengetahuan lokal seperti itu kemudian menjadi pedoman untuk bertindak, dan ternyata sains modern mengatakan, menemukan bahwa air laut yang merah itu sebenarnya adalah semacam apa ya? Saya pernah baca bakteri tertentu yang kemudian sangat-sangat poison, sangat mengandung racun dan membahayakan. Jadi apa sikap kita ketika ada kehidupan-kehidupan lokal seperti itu, kemudian relevan dengan sains modern? Nah, sikap kita yang pertama, kalau menurut saya, sebenarnya saya mau bicara revitalisasi, tapi nanti ya, di ujung. Yang pertama adalah menghargai berbagai macam kekuatan lokal, lokal genius seperti itu, walaupun penjelasan-penjelasannya seringkali tidak rasional, seperti kepercayaan-kepercayaan tentang penjaga pohon, penjaga hutan, dan sebagainya, penjaga laut, dan sebagainya. Uh, kita menghargai, tapi kemudian apakah kita berhenti pada penghargaan? Untuk hal-hal tertentu, kita harus ikut terlibat mendidik publik, mendidik masyarakat, agar supaya generasi baru masyarakat tidak harus percaya bahwa ada penjaga air di situ, yang kita harus bikin ritualnya untuk dia selalu sayang pada kita dan menjaga air tetap lancar. Kita tidak harus menempatkan masyarakat dalam suatu kondisi yang bosan, ya, beku di dalam tahap kemudian seperti itu. Karena apa? Kita sudah punya pengetahuan modern, anak-anak muda di sana sudah bersekolah. Kita harus menyajikan ke masyarakat bahwa apa yang Anda percaya itu ada penjelasan saintisnya, bahwa ada air begini, ada pohon fungsinya begini, dan kemudian menampung air, dan kemudian ini. Sehingga mereka tidak stagnan pada satu tahap di mana Auguste Comte menyebutnya sebagai tahap mitis. Kalau kita bicara perubahan kebudayaan, tahap mitis, kemudian tahap metafisik, kemudian tahap saintifik. Kita sudah di tahap saintifik, ada sebagian yang masih tahap mitis, ya kita hargai, tapi kita menjelaskan ke mereka. Nah, seperti itu. Saya juga bisa mau mengatakan bahwa tidak selalu juga kearifan lokal itu relevan dengan pengetahuan modern, sains modern. Ada banyak hal. Saya dilarang menunjuk pelangi misalnya. Di Jawa juga mungkin ada ya, di mana-mana ada. Dilarang, kan ibu saya itu melanggar benar, tidak boleh menunjuk pelangi. Katanya itu ada ada putri yang lagi turun mandi. Kebetulan memang di mitologi kita, mitos kita di Maluku Utara, Putri Kayangan itu sangat berperan dalam pembentukan kesultanan di Maluku Utara. Mitos 7 putri itu. Jadi itu mungkin berpengaruh. Tapi sebenarnya it doesn't make sense, tidak masuk akal. Dan akhirnya kita tunjukkan sebenarnya nggak masalah. Ada juga larangan yang kita sebut boboso. Boboso itu larangan memakan ikan tertentu, keluarga tertentu dilarang memakan ikan ini, ikan itu, dan padahal sebenarnya ikan itu kan protein yang bagus. Apalagi orang hamil dilarang makan ikan tertentu, nanti anaknya cacingan atau dan sebagainya. Itu kearifan-kearifan pengetahuan lokal, kepercayaan lokal yang sebenarnya tidak arif. Jadi kita perlu membuka ruang diskusi di mana kita tidak harus melihat kebudayaan lokal itu selalu arif gitu, atau kebudayaan itu selalu baik gitu. Ada hal-hal sisi lain yang oleh antropolog disebut sebagai cultural accident, kecelakaan budaya. Ada sisi di mana budaya mengajarkan kita hal yang sebenarnya berbahaya. Masa makan ikan membahayakan kita? Makan ikan itu baik, kecuali kalau Anda alergi. Ya. Makan telur itu baik. Jangan dilarang ibu hamil makan telur dan sebagainya dan sebagainya.
Ya, banyak hal yang juga ada di dalam kebudayaan atau pengetahuan untuk kepercayaan lokal yang tidak relevan dengan dengan pengetahuan modern, saintifik modern. Ya udah, kita berusaha untuk merubah agar masyarakat itu menjawab moral kita sebagai akademisi, sebagai orang yang mengerti, untuk bisa mereka pahami pengetahuan modern. Dan bukan ilmunya, tapi bagaimana menyikapi kehidupan sehari-hari. Di bidang yang sifatnya relevan, seperti tadi ada pohon percaya, kemudian hubungannya dengan air, itu benar. Dan kita tinggal mendidik mereka bahwa penjelasan saintifiknya seperti ini. Kayak gitu. Kita tidak harus merevitalisasi kepercayaan seperti itu. Kita harus jadi oke. Jadi kita harus mentransformasikan pengetahuan mereka. Dan itulah tanggung jawab kalangan kelas menengah secara pengetahuan untuk ke publik. Saya kira seperti itu. Jadi sikap kita ada yang relevan, kita jelaskan pada mereka secara modern, secara saintifik. Yang tidak relevan dan bahkan merugikan, kita ajak mereka untuk meninggalkan itu. Ada banyak yang misalnya ya, dan saya berharap juga kita jangan terjebak pada glorifikasi, terlalu melebih-lebihkan kearifan lokal dan sebagainya. Saya pernah di salah satu seminar orang bicara tentang bagaimana kebudayaan Ternate itu, kebudayaan Maluku Utara, ada sastra-sastra lisan yang kemudian mengajarkan harmoni sosial, saling menghargai dan sebagainya. Nah, di dalam forum itu, semua orang ingin agar sastra lisan yang kita sebut Dola Bololo dan Jalil Tifa dan sebagainya, sastra lisan yang mengajarkan saling hormat dan saling menghargai, menjaga harmoni sosial. Di forum itu kemudian orang cenderung mengatakan kita harus hidupkan kembali itu. Pertanyaannya, bagaimana kita menghidupkan kembali sesuatu yang konteks sosialnya tidak lagi seperti itu, akar lingkungannya. Yang kedua, apa benar pada masa sastra lisan itu hidup dalam masyarakat, memang tidak ada konflik sosial? Saya tunjukkan mereka dulu sastra lisan seperti ini ada, Ternate dan Tidore perang-perangan kok, saling bunuh-bunuhan. Jadi kebudayaan itu ada sisi kebudayaan ideal, ada sisi kebudayaan aktual. Idealnya yang seperti itu, praktek aktualnya orang menyimpang dari prinsip-prinsip itu. Jadi ya saya ingin memberi contoh tentang revitalisasi, tapi nanti setelah pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Sal. Ya. Kemudian apa sih ancaman kearifan lokal dalam perubahan sosial saat ini? Ya, kita sepakat bahwa kearifan lokal itu adalah sesuatu yang baik ya. Dan hal-hal yang tidak baik, yang sifatnya kayak dilarang makan ikan dan sebagainya, itu bukan kearifan. Itu budaya lokal tapi bukan kearifan. Oke. Jadi kita bicara soal kearifan lokal adalah budaya lokal yang arif, yang baik. Nah, apa sih ancaman kalau hal-hal yang baik itu kemudian terancam? Kan sangat disayangkan ya. Nah, ancaman itu pertama datang dari tentu proses-proses alamiah hukum-hukum sosial tentang perubahan. Orang mengatakan yang tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Nah, begitu juga hukum-hukum sosial budaya, di mana perubahan itu selalu ada. Nah, masyarakat kemudian tidak lagi memegang teguh apa yang sebelumnya dipegang, pelonggaran-pelonggaran nilai dan norma dan sebagainya, pengetahuan-pengetahuan lokal mulai ditinggalkan dan sebagainya, karena perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan sosial yang melanda masyarakat, sehingga orang tidak lagi katakanlah mengacu pengetahuannya untuk mengenal lingkungan dengan kearifan yang pernah ada, tapi lebih pada bagaimana mereka membuat memahaminya lewat media sosial dan sebagainya, sehingga perubahan-perubahan perspektif tentang lingkungan, tentang sosial itu menjadi berubah. Ancaman yang kedua adalah misalnya daerah-daerah tertentu di mana ada kearifan lokal tentang tumbuhan,
variasi tumbuhan. Kan di masyarakat lokal itu ada pengetahuan lokal tentang tumbuhan ini, tumbuhan ini, tumbuhan ini, dan juga yang kita sebut di antropologi kita sebut sebagai etnobotani. Etnobotani atau etnoscience, kemudian di dalamnya ada etnobotani. Jadi klasifikasi tentang pengetahuan tentang lingkungan atau tentang tumbuhan itu ada di dalam pengetahuan lokal masyarakat. Di dalamnya itu juga ada klasifikasi namanya ethnomedicine, di mana orang punya klasifikasi tumbuhan ini fungsinya untuk mengobati apa atau mencegah apa, tumbuhan ini mengobati apa, mencegah apa, akarnya diambil atau daunnya diambil atau ini untuk dimasak atau di obat apa dan sebagainya. Itu pengetahuan yang sangat berharga sebenarnya. Nah, berkembangnya etnofarmakologi untuk melacak pengetahuan-pengetahuan itu, kemudian menguji secara farmakologis apa benar atau tidak. Kalau benar, itu kemudian dikembangkan sebagai formula-formula medisini, pengobatan yang baik gitu. Itu bagus sekali. Tapi kenapa ketika tambang misalnya mulai masuk di daerah-daerah dan hutan dibabat habis itu, hutan dibabat di mana-mana, tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam pengetahuan lokal masyarakat, lokal knowledge masyarakat tentang kategori ini, kemudian manfaat medisnya ini, itu sudah hilang akarnya gitu loh. Jadi generasi tua mungkin tahu, tapi kemudian mau mencarinya sudah susah gitu, karena kerusakan lingkungan hutan gitu. Karena sudah susah dicari, generasi muda juga tidak diajarkan seperti itu, sehingga akan kehilangan pengetahuan lokal yang cukup berharga seperti itu. Saya kira itu yang kira-kira ancaman-ancaman yang kemudian menyebabkan kearifan lokal itu menjadi hal-hal baik itu menjadi terancam. Saya kira banyak sekali ancaman-ancaman yang lain. Satu hal lagi yang saya mau katakan, kearifan lokal itu kembali ke yang tadi, itu juga terancam karena masih terkait dengan pertama tadi, itu perubahan-perubahan. Karena kita begini, di masyarakat itu ada perubahan-perubahan yang sifatnya perubahan orientasi kebudayaan. Dulu, kita punya orientasi kebudayaan itu pada tokoh-tokoh masyarakat, kepala-kepala suku, ahli-ahli, pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat, tokoh-tokoh adat dan sebagainya. Setelah kita menjadi bagian dari negara, maka referensi pengetahuan kita, referensi kultural kita sudah ditambah dengan apa yang datang dari negara, program negara, macam-macam, sekolah dan sebagainya. Setelah negara, kita kemudian masuk ke tahap di mana referensi kultural kita dipengaruhi oleh globalisasi. Masuklah ke kita berubah pikiran dan sebagainya. Banyak hal yang berubah dan kita beralih tertransformasi pengetahuan kita, pikiran kita, sikap kita, karena perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran atau mungkin multiplikasi banyak hal yang datang pada kita dari ada orientasi kultural yang sifatnya ada, orientasi kultural yang datang dari negara, kemudian orientasi kultural yang datang dari dunia global, globalisasi yang datang ke kita, menawarkan banyak hal, sehingga kita tidak hanya punya satu pilihan tentang bagaimana kita bersikap secara sosial dan secara lingkungan gitu. Ada banyak referensi kultural yang kita miliki. Itulah yang menyebabkan perubahan-perubahan itu terjadi. Selain tadi, yaitu korporasi-korporasi yang saya sebutkan tadi mengancam negara dan sebagainya, mengancam kearifan-kearifan lokal tentang pengetahuan lokal tentang botani, tentang lingkungan, tentang medisin, obat-obat tradisional dan sebagainya. Saya kira itu. Lalu bagaimana kemudian kita merevitalisasi atau menghidupkan kembali kearifan lokal yang sudah memudar? Ya, pertama kita harus milih ya kearifan lokal yang kira-kira bermanfaat, ya harus direvitalisasi, harus diperkuat kembali. Yang kedua adalah dalam upaya merevitalisasi kita harus mengkontekskan nilai atau norma atau perilaku dalam kehidupan lokal itu ke dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini. Kan kehidupan lokal itu warisan yang lalu ya, warisan yang zaman lalu gitu. Nah,
kita butuh langkah praktisnya sebenarnya adalah kita butuh mapping riset tentang kearifan lokal. Kita butuh mapping riset kearifan lokal khususnya tentang berkaitan dengan lingkungan, mapping kearifan lokal berkaitan dengan kehidupan sosial, harmoni sosial, atau motivasi bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Kita butuh kearifan lokal, pemetaan itu kemudian pemetaan pada tingkat pengetahuan, nilai, norma, institusi-institusi lokal, lembaga-lembaga lokal, lembaga adat, struktur adat dan sebagainya, sampai ke tingkat praktek-praktek tertentu, bahkan artefak-artefak tertentu yang kira-kira bermanfaat. Kita pilih aja yang setelah mapping, kerja akademik mapping, kemudian kita bekerja dengan pemerintah. Karena ini adalah pemerintah juga sudah membuka diri untuk gagasan-gagasan kearifan lokal seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sehingga kemudian bagaimana gagasan merevitalisasi memperkuat ini mendapat support dari pemerintah, apakah support kebijakan, kemudian policy brief yang kita berikan supaya jadi kebijakan, atau semacam ya kebijakan tentu juga supporting dana dan sebagainya untuk menghidupkan kearifan lokal. Jika pun tidak, kita butuh struktur orang-orang tertentu yang punya posisi berpengaruh untuk merevitalisasi kearifan lokal dan menginisiasi penguatan kembali kearifan lokal. Saya bisa satu contoh ya, misalnya Bari, orang Tidore punya Bari. Kalau Bari itu kerjasama, ya, gotong royong. Nah, tapi kalau Bari untuk membangun rumah, namanya Bari Vola, karena Vola itu rumah. Vola rumah, Bari itu gotong royong. Jadi Bari Vola itu kerjasama untuk membangun rumah. Pada saat Pak Bur ya, yang orang Tidore yang jadi wali kota di Ternate, 2 periode, dia punya ketokohan tertentu sehingga dia mau dan mampu menghidupkan kearifan lokal Bari Vola itu dalam bentuk membangun rumah-rumah orang miskin. Diawali dengan ikatan keluarga Tidore. Jadi ada semacam organisasi komunal. Dari situlah gagasan-gagasan berkembang, kemudian diorganisir. Setelah diorganisir dengan ketokohan beliau, kemudian orang-orang Tidore dari Ternate, dari mana-mana yang di Jawa, di Papua, dan sebagainya mengirim bantuan. Mereka kemudian mengidentifikasi orang-orang miskin. Bukan hanya orang Tidore yang dibangun rumahnya. Ada data saya, sekian keluarga orang Makassar, orang Ambon, orang Tobelo, orang Tidore juga, orang Makean, orang Sula Sanana, yang dibangun rumahnya di sini. Ada juga yang dibangun di Sanana, di Tidore, di Halbar, dan sebagainya. Dan sampai tahun 2017, itu hampir 200 rumah yang dibangun dengan biaya yang cukup tidak terlalu mahal, sekitar 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena tukangnya itu tukang dari IKT itu, dari ikatan keluarga Tidore itu. Jadi tukangnya sukarela. Tukang-tukang itu yang kemudian bekerja dan sebagainya, disupport. Dan itu amazing ya, karena Pak Bur walaupun dia berada di wali kota, sebagai wali kota, dia itu tidak menggunakan anggaran APBD untuk mensupport itu, tapi swadaya masyarakat Tidore yang orang-orang yang membantu di luar orang Tidore juga seperti itu. Dan riset kami, saya sama Ibu Lina dan Pak Andi itu menemukan dari saya dan Pak Andi, 2017 itu sudah hampir 200 rumah yang terbangun. Luar biasa. Dan sasaran mereka adalah orang-orang miskin yang tidak ada anaknya yang punya pekerjaan bagus, tidak tersupport, dia orang yang marginal secara sosial, yang layak untuk ini, dan tanahnya tidak bermasalah dan sebagainya. Jadi ada tim khusus yang kemudian melacak dulu, benar tidak orang ini dan sebagainya, dilacak secara diam-diam, oke, baru didapatkan. Ada sekian orang yang paling layak gitu. Nah, itu suatu bentuk yang luar biasa, revitalisasi, penguatan kembali Bari Vola itu. Dan menariknya, basisnya di urban, di perkotaan. Padahal Bari Vola itu biasanya kan di pedesaan.
Jadi itu suatu transformasi cara berpikir yang luar biasa, suatu penguatan atau revitalisasi yang luar biasa, yang menurut saya sukses, luar biasa sukses. Bagaimana dengan revitalisasi yang lain? Banyak yang tidak sukses, banyak yang berhenti pada slogan-slogan. Karena apa? Itu tadi, tidak ada orang kuat, tidak ada struktur yang terbangun, tidak ada, gagal membangun soliditas. Jadi penting revitalisasi. Revitalisasi yang lain adalah itu tadi. Kalau Anda merevitalisasi kepercayaan bahwa di pohon ada penjaga pohon, makhluk tertentu sebagai penjaga pohon, jangan kepercayaan yang itu yang kemudian dimunculkan, tapi dimunculkan penguatan tentang pakai sains itu, memberi pelajaran pengetahuan kepada masyarakat bahwa sebenarnya secara ilmiah begini, sehingga ada penguatan kembali, tapi dari sisi pengetahuan yang merubah pengetahuan mereka, tapi tetap dengan pengetahuan baru yang saintifik, mereka bisa makin yakin bahwa memang lingkungan harus dijaga. Karena secara tradisional seperti itu, secara saintifik juga seperti itu. Gitu. Jadi makin kuat. Gitu. Saya kira itu. Revitalisasi bisa nilai, bisa pengetahuan yang kayak tadi, bisa kelembagaan seperti yang dilakukan Barifola itu, kelembagaan, ada organisasi yang dibangun dan sebagainya, dan konkret kerjanya. Dan jika mungkin revitalisasi itu diadopsi oleh pemerintah. Tadi kan Pak Sof sudah menjelaskan bagaimana kemudian peran akademisi, terus kemudian peran pemangku kebijakan dalam revitalisasi kearifan lokal. Terus bagaimana dengan peran masyarakat awam, Pak? Peran orang kecil gitu yang bukan akademisi, tapi juga bukan pemangku kebijakan, bukan penguasa gitu. Kira-kira apakah juga bisa ikut berperan dalam menjaga kearifan lokal itu? Ya, saya kira bisa. Dan selama ini memang kalau kita bicara kearifan di pedesaan, mereka itulah yang menjaga, yang berperan. Gitu. Misalnya di Halmahera Barat dan kebanyakan memang pertanian padi ladang itu masih merujuk pada melihat bintang. Pengetahuan lokal mereka yang cukup berharga, melihat bintang kapan harus menanam dan sebagainya. Dan itu dipraktikkan oleh masyarakat biasa. Ya. Tapi juga tadi saya sebutkan ada kalangan-kalangan orang biasa yang ikut terlibat di dalam suatu struktur yang terbentuk. Misalnya Barifola itu. Ada orang biasa yang punya keterampilan tukang, dia ikut terlibat di dalam situ. Di level apa yang dia mampu kontribusikan, bekerja untuk Barifola dan sebagainya. Kearifan lokal juga seringkali juga dijalankan oleh masyarakat yang memang sudah ada gagasan-gagasan kepercayaan tertentu yang ada di dalam pikiran dan praktek mereka. Misalnya, kalau ada orang nenek tertentu di ujung kampung yang anaknya pergi jauh, kemudian tidak terurus, itu masyarakat mengambil nenek itu tinggal di rumah atau ada makanan dibawakan dan sebagainya. Dan itu kearifan lokal yang kita sebut sebagai sosial kapital, modal sosial. Itu dipraktikkan masyarakat gitu. Ketika orang tua yang sudah tua jompo dan sebagainya, mereka tidak akan kirim ke panti jompo. Mereka membantu gitu loh, memberi makanan, memberi ini dan mengurus mereka dan sebagainya. Dan memberi sedekah dan sebagainya. Ingat bahwa saya mau menyatakan sini bahwa kearifan lokal tidak selalu berarti lokal, ya, tidak selalu unik milik lokal. Kearifan lokal itu bisa saja, makanya pertanyaannya, seberapa lokalkah kearifan lokal itu? Nah, ternyata kearifan lokal kita itu di mana-mana itu hanyalah milik lokal, tapi dasarnya bukan selalu lokal. Sedekah pada nenek yang jompo tadi itu mungkin sudah ada lokal, tapi juga orang punya ajaran Islam yang masuk ke sana
Dan dari ajaran itu mereka percaya bahwa bersedekah itu akan suatu amal yang luar biasa gitu. Eh, dan itu menyatu di dalam lokalitas kehidupan sosial budaya masyarakat gitu. Sehingga apa namanya, penguatan-penguatan yang sifatnya kearifan lokal itu bisa dijalankan oleh masyarakat biasa, masyarakat kecil, atau masyarakat biasa, masyarakat awam, yang bukan sekedar berbasis kebudayaan lokal, tapi juga ada datang dari kebudayaan-kebudayaan lain, dari ajaran agama dan sebagainya, yang ikut bergumul membentuk struktur dan cara berpikir masyarakat lokal tertentu. Sehingga kearifan lokal tidak selalu unik secara lokal. Anda bisa mendapatkan kearifan lokal tertentu di sini, tapi juga di masyarakat lain, di beda etnis. Tapi sama kearifan lokalnya, kayak gitu. Sekira gitu. Tadi kan di awal-awal Pak Asaf menyampaikan ada kemudian yang namanya kearifan lokal. Terus kemudian ada juga kebudayaan lokal yang tidak arif. Bagaimana sih caranya kita memandang secara kritis untuk membedakan, oh ini kearifan lokal, oh ini kebudayaan lokal yang tidak arif gitu. Ya, jadi masyarakat lokal punya kebudayaan, dan kebudayaan itu kan gagasan, pengetahuan lokal ya, nilai-nilai, norma, institusi, kelembagaan-kelembagaan, organisasi, kemudian artefak-artefak seperti rumah adat dan sebagainya. Dalam dalam prakteknya kita tidak harus memandang kebudayaan itu selalu netral dan baik. Ya saya ulangi, dalam prakteknya kita tidak harus memandang kebudayaan itu selalu, kebudayaan secara umum dan kebudayaan lokal itu tidak selalu netral dan baik. Karena gini, di dalam kebudayaan ada tokoh-tokoh pemangku kebudayaan, dan tokoh-tokoh pemangku kebudayaan itu yang menjadi referensi kultural masyarakat, referensi masyarakat jadikan sebagai panutan, itu biasanya berada pada struktur-struktur sosial tertentu. Dan struktur-struktur sosial tertentu biasanya punya otoritas dan hak lebih dari masyarakat yang lain. Gitu. Hak terhadap tanah, lebih gitu loh. Hak terhadap pengambilan keputusan, lebih, dan sebagainya. Dan orang kemudian manut gitu loh. Oh kalau si Pak kepala adat, kepala suku, atau bapak ini yang turunan dari ini sudah mengatakan begini, ya sudah, kita manut saja, kita ikut saja, dan sebagainya. Sehingga ancaman-ancaman yang sifatnya anti-demokrasi, atau ancaman-ancaman feodal, atau ancaman-ancaman penguasaan tanah berlebihan karena struktur tradisional dipertahankan, itu menjadi berbahaya dan tidak arif menurut saya. Begitu juga saya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kalau suatu masyarakat, ini saya bicara secara general ya, tidak hanya Maluku Utara, suatu masyarakat ketika struktur sosial dan kebudayaannya sudah begitu mapan, struktur feodalnya sudah begitu mapan, tentu pembagian resources juga mapan. Gitu. Sehingga apa yang terjadi, sudah ada pembagian, si ini dapat ini, keluarga ini dapat ini, keluarga bangsawan dapat ini, dan sebagainya. Nah, keluarga masyarakat biasa dapat ini. Sementara kita ini di Indonesia loh. Di Indonesia yang kita tidak hanya bicara mengelola lingkungan, mengelola masyarakat berdasarkan referensi budaya lokal. Bagaimana dengan pendatang yang datang ke situ? Apakah mereka tidak punya akses pada tanah? Dalam struktur aturan adat, tidak ada kan hak mereka. Bagaimana dengan pendatang? Transmigran yang datang ke sini. Apa mereka harus diusir? Banyak sekali konflik-konflik. Ya, katakanlah konflik di Kalimantan antara Madura dan Dayak. Ada banyak kompleksitas di balik konflik itu, tapi salah satunya adalah ada LSM tertentu yang menguatkan aturan adat, tanah adat ya, tanah adat. Dan di dalam tanah adat itu ada orang-orang Madura yang sudah didatangkan dari kolonial, masa Orde Baru, gitu, udah datang. Dari lama Orde Baru mungkin sudah datang. Terutama Orde Baru transmigrasi banyak. Udah datang, bahkan udah lahir di situ. Tapi karena mereka berada di tanah adat yang sudah diklaim sebagai tanah adat suku di situ,
maka mereka kemudian ketika terjadi konflik, mereka bisa saja diusir karena referensinya pada referensi adat, bukan pada referensi nasional. Gitu. Begitu juga yang terjadi di konflik di Halmahera Utara, di daerah Maleut itu, antara warga lokal dan warga pendatang. Jadi menurut saya yang harus dikompromikan adalah bagaimana melihat bahwa kearifan lokal itu sebisa mungkin mengakomodasi keindonesiaan gitu, mengakomodasi variabilitas kita, keberagaman kita gitu. Sehingga kalau di sana belum ada struktur lokal yang mengatur akses orang pendatang terhadap tanah, ya mau dimodifikasi lah, direaktualisasi agar dikontekstualisasi, disesuaikan dengan konteks kini, di mana kita tidak lagi hidup di dalam lokalitas kita, kita adalah bagian dari suatu skala besar sebagai bangsa. Semua orang dalam undang-undang, semua orang berhak untuk tinggal di batas negara NKRI dimanapun dia berada, dan dia boleh berhak pergi dan boleh berhak kembali lagi di tempat itu, sehingga kearifan lokal diletakkan dalam konteks nasionalisme kita, kebangsaan kita, kayak gitu. Itu dalam konteks-konteks yang seperti itu. Kalau kita mempertahankan kearifan lokal di mana akses orang pendatang misalnya tidak bisa di situ, tidak boleh ini tanah adat kami dan sebagainya, dan Anda tidak boleh ini, Anda tidak legal tinggal di sini. Maka sebenarnya yang kita revitalisasi adalah ketidakarifan lokal. Jadi ada kearifan lokal, tapi kemudian kita hidupkan dalam konteks yang sudah besar, konteks nasional, di mana tidak bisa mengadopsi nasionalitas kita. Itu namanya ketidakarifan lokal gitu. Kita ini bangsa gitu, kayak gitu. Jadi disitulah wisdom para tokoh-tokoh yang harus berdiskusi, para akademisi berdiskusi dan sebagainya, sehingga kita tidak mengglorifikasi kearifan lokal itu semuanya bagus dan sebagainya, harus dibangkitkan dan sebagainya. Kita harus melihat dalam konteks yang berlapis-lapis, konteks yang bermulti-layer gitu. Ini untuk kepentingan bersama bisa nggak? Bisa nggak diterapkan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak, ya udah sampai di sini aja. Ini bisa kayak gitu, dimodifikasi gitu. Karena konteksnya beda. Gitu. Jadi prinsipnya kearifan lokal itu kalau tidak bisa dimodifikasi dan bentuk kelembagaan, misalnya lembaga adatnya tidak bisa, maka yang harus ditransformasi, kan lembaga adat atau hak-hak tanah tidak bisa karena memang konteks sosiokulturalnya sudah beda keindonesiaan kita. Maka hal-hal yang harus direaktualisasi atau ditransformasi adalah nilainya. Nilai. Bukan bentuknya, tapi nilainya. Saya analogikan satu di dalam Islam ya. Misalnya Rasulullah itu bilang, bayarlah buruh sebelum keringatnya kering. Itu hadis ya. Bayarlah buruh sebelum keringatnya kering. Itu di masa Rasulullah, memang antara buruh dan majikan itu hubungannya interpersonal, langsung. Sekarang majikan dan buruh dalam konteks sekarang, majikannya itu berlapis-lapis tidak mengenal si buruh mana. Buruh tidak mengenal majikan. Orang juga tidak berkeringat lagi kalau kerja di AC dan sebagainya. Terus gimana dong hadis itu? Nah, nilai dari hadis itu adalah perhatikan kesejahteraan buruh gitu loh. Formatnya kita tinggal cari dalam konteks kekinian kita, konteks sosial kini. Kejaminan kesejahteraan buruh itu harus gitu loh. Itu hadis, harus pesan hadis seperti itu. Kalau Anda tidak membayar buruh, Anda tidak patuh pada Rasulullah gitu loh. Tidak menjamin kesejahteraan buruh. Sehingga formatnya mungkin tidak harus kearifan lokal dalam arti yang dulu, institusinya seperti yang dulu, tapi nilainya diambil dan diformulasi ke dalam konteks kekinian kita yang baru. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak arif, ya kita formulasi kembali menjadi lebih arif. Kita ambil nilainya, kita ambil misinya, kita letakkan pada format-format sosial baru, namanya transformasi. Jadi formasinya, bentuknya dirubah, nilainya tetap. Atau nilainya dipertahankan, transformasinya ya, nilainya dipertahankan, formasinya dirubah. Gitu.
Kalau ketidakarifan lokal kan cukup banyak. Saya sebutkan tadi, jangan dilarang makan ikan ini, dilarang ini, percaya kalau makan nanti nenek moyang kita marah, dikutuk dan sebagainya. Itu sesuatu yang menurut saya ketidakarifan lokal. Itu tidak boleh lagi dipertahankan. Itu malah merugikan kesehatan mungkin yang lain. Bahkan bisa konflik lokal kalau tadi dipertahankan ini tanah sesuai adat, tanah adat kami dan sebagainya, Anda pendatang tidak boleh dan sebagainya. Itu ketidakarifan lokal. Ambillah misinya, ambillah nilainya, apa sih misi kebaikan, wisdomnya, kearifan itu kemudian dibawa dalam konteks kekinian kita. Saya kira itu jawaban saya. Sebelum kita tutup nih Pak Saf, Pak Saf ada pesan-pesan kah untuk roller tentang bagaimana kita melestarikan kearifan lokal kita? Ya, high rollers ya. Saya punya beberapa pesan. Pertama, sebagai orang yang pernah hidup di dunia lokal, saya lahir dan besar di Halmahera dan hidup dalam konteks lokal, dan juga sebagai akademisi yang kemudian belajar, orang lokal yang kemudian merantau ke kota dan belajar, saya punya perspektif yang juga bervariasi tentang itu. Dan saya ingin berbagi saran kepada semua rollers bahwa kebudayaan kita itu tidak selalu, kebudayaan itu baik, tapi tidak selalu baik gitu loh. Ada aspek-aspek tertentu yang kemudian harus kita perbaiki. Kita namanya kritik kebudayaan. Kita mengkritik diri kita sendiri. Kritik itu karena kita butuhkan untuk memperkuat sebenarnya, bukan untuk memperlemah. Jadi kita mengkritik diri sendiri untuk memperkuat kebudayaan kita. Karena kebudayaan itu adalah orientasi kita dalam kehidupan sehari-hari, karena dia menggait kehidupan kita. Maka dalam konteks kearifan lokal, kita pilih hal-hal yang bisa dipertahankan, kita pertahankan. Hal-hal yang sifatnya bisa dijelaskan secara ilmiah, kita jelaskan secara ilmiah, agar kita tidak berada pada satu titik evolusi kebudayaan yang masih di tahap mitis, kata Auguste Comte. Tapi kita udah masuk di tahap ilmiah, kita jelaskan secara ilmiah. Kita mengadopsi cara-cara pandang yang sifatnya untuk kepentingan bersama sebagai bangsa. Kita mengakomodir gagasan-gagasan tentang pluralitas di dalam lokalitas kita. Kita bisa melihat kearifan lokal sebagai potensi, tapi jangan memunculkan kearifan lokal sebagai instrumen politik identitas gitu. Ini banyak yang muncul. Saya mungkin nanti lain kali saya bicara soal itu. Jadi kearifan lokal hidup untuk memperbaiki kita dan orang lain dan untuk generasi selanjutnya. Bukan untuk kita dan menguatkan identitas kita, mengklaim hak-hak kita, dan orang lain tidak berhak. Gitu. Itu tidak boleh lagi seperti itu. Mari kita hargai kearifan lokal, tapi kita juga bersikap kritis demi untuk kemajuan kita bersama, untuk baik secara lokal maupun secara nasional. Saya kira itu saran saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Saf untuk insight-insightnya hari ini. Thank you, terima kasih kembali. Oke Rollers, itu tadi bincang-bincang menarik kita bersama Pak Safruddin Amin tentang kearifan lokal di Maluku Utara. Jangan sampai ketinggalan obrolan-obrolan menarik kita lainnya di Baca Cerita Sejarah History Roll Action.